Istilah utara dan selatan sebenarnya bermakna ekonomis daripada geografis. Utara diidentifikasikan sebagai kelompok negara-negara yang maju, sedangkan selatan cenderung diperuntukkan kepada negara-negara yang berkembang atau negara-negara dunia ketiga saja. Di sini kami akan membahas ciri-ciri khas apa saja sih di negara-negara utara dan juga selatan. Negara utara dan selatan memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Berikut adalah ciri-ciri negara utara dan juga selatan. Di sini saya Umi Sakita Putri akan menjelaskan ciri-ciri negara di bagian utara. Teman-teman ada yang tahu nggak ciri-ciri negara utara itu apa saja? Jadi ciri-ciri negara utara itu ada 3. Yang pertama, kelompok utara merupakan kelompok negara industri yang maju, memiliki teknologi yang canggih serta produksi industrinya yang selalu meningkat. Yang kedua, negara utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara yang meliputi Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman Barat, dan juga Jepang. 3. Negara-negara di bagian utara memiliki ekonomi yang kuat. Kekayaan yang dimilikinya oleh negara-negara di bagian utara tidak begitu melimpah. Namun kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan penguasaan tingkat teknologi yang tinggi. B. Ciri-ciri negara selatan. Negara selatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelompok negara selatan berasal dari negara-negara berkembang dan negara yang miskin. Negara selatan memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah daripada negara-negara di utara. Yang nomor 2, negara selatan terletak pada bumi belahan selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang ketiga, negara selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi kurang mampu memanfaatkan kekayaan alam tersebut karena kurang dapat memanfaatkan teknologi. 2. Kerjasama negara utara dan selatan. Keadaan yang semakin tidak baik yang dialami oleh negara-negara selatan membuat negara-negara selatan tersebut harus meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Negara utara harus membiarkan negara selatan bebas melaksanakan pembatasan alternatif mereka tanpa melakukan pembatasan terhadap negara-negara tersebut. Negara di utara harus melaksanakan kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas kepentingan jangka panjang yang sehat. Melihat keadaan tersebut, maka kedua belah pihak menganggap penting adanya kerjasama utara selatan dalam rangka perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut haruslah merupakan bentuk pemerasan oleh negara-negara kawasan utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Jadi berubah dari hubungan subordinasi menuju ke bentuk kemitraan. Guna menghindari pertentangan yang semakin tajam antara utara dan selatan, maka diadakan dialog utara dan selatan yang mulai dipopulerkan sejak dilangsungkan konferensi kerjasama ekonomi internasional tingkat menteri pertama di Paris, Prancis, tahun 1975. Tujuan mendasar dari dialog utara dan selatan adalah mencari kesepakatan dalam mengubah hubungan antara negara-negara industri yang kaya dengan negara-negara yang berkembang. Konferensi Paris diharapkan bisa menghasilkan perubahan hubungan ke arah persamaan dalam orde ekonomi internasional baru, sehingga negara-negara berkembang menginginkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan menuntut partisipasi yang lebih besar dalam hubungan ekonomi internasional. Program tersebut akan makin menekan negara yang berkembang. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri karena keterikatan kontrak dengan negara maju. Padahal awal mula hubungan negara utara dan selatan tersebut diharapkan akan menghasilkan keuntungan dan kemakmuran bagi semua negara di dunia. Namun, kerjasama ini hanya memberikan kemakmuran bagi negara yang ada di utara dan merugikan negara di kawasan selatan. Berikut adalah kerugian yang diderita oleh negara kawasan selatan. Yang pertama, negara di kawasan selatan sudah makin bergantung dengan negara di kawasan utara, terutama dalam bidang keuangan dan perekonomian. Kedua, adanya jarak pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang. Padahal tujuan diadakannya kerjasama antara negara maju dan berkembang adalah untuk menghilangkan jarak pemisah tersebut.
Yang ketiga, penurunan nilai tukar atau harga yang dihasilkan. Dan terakhir, yang keempat, yaitu lingkungan mengalami kerusakan yang makin parah. 3. Memanasnya hubungan negara-negara kawasan utara dan selatan. Negara selatan ingin belajar banyak mengenai pembangunan ekonomi pada negara utara. Namun negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara selatan. Pelaksanaan tersebut akan mereka lakukan melalui perundingan dalam negara keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Perencanaan kedua lembaga ini untuk menolong semua negara di dunia dalam kegiatan pembangunan, tetapi ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara di utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negara yang kuat. Program yang mereka keluarkan adalah program penyelesaian terstruktur atau struktur adjustment, program SAP. Dampak-dampak program akan memaksa hal-hal berikut. Negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka, hal ini dapat mengancam keberlangsungan produk dalam negeri negara penerima utang karena akan dimasuki oleh terdapat negara-negara mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan produk dalam negeri negara penerima utang karena akan dimasuki oleh barang-barang dari negara lain. B. Melakukan barang-barang ini negara lain yang ekonomi menghasilkan barang-barang yang diekspor. C. Mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik.